Dan untuk mengetahui peristiwa ini secara lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan AKBP Ongko Seno, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Ongko. Selamat malam, Mbak. Pak Ongko, mungkin Anda bisa ceritakan rangkuman secara singkat begitu ya. Sebenarnya awalnya bagaimana polisi bisa menyimpulkan bahwa pelaku yang meracun ketiga orang ini, ibu dan dua anak, adalah anak tengah dari keluarga ini yang berinisial S? Iya. Ya, jadi dapat kami jelaskan, setelah kami melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada, barang-barang di lokasi, di mana, dan juga kita melakukan terhadap tubuh korban, di mana ada kecocokan adanya racun, baik di barang-barang yang ditemukan, itu dok, beserta juga cocok dengan yang ditemukan di tubuh ketiga korban. Sedangkan untuk di tubuh pelaku, yaitu saudara S, itu tidak ditemukan adanya paparan racun. Dari itu kemudian malah fakta bahwa sehari sebelum kejadian itu tersangka membeli racun tikus yang kemudian dibawa ke rumah, dan sekitar pukul 18 tanggal 1 Januari ia tersangka merebus teh di dalam panci, kemudian memasukkan ke dalam muk, dan di situ dicampur dengan racun tikus tersebut. Itu pun juga berdasarkan dari keterangan tersangka sendiri. Demikian. Oke, Pak Ongko, mohon maaf tapi sebelumnya rasanya suara Anda kurang terdengar jelas. Mungkin Anda bisa entah melepas koneksi Bluetooth Anda atau mungkin dicoba untuk diperbaiki jaringan komunikasinya. Tapi sebelum itu Pak Ongko, ini artinya kan bahwa intinya pelaku berinisial S ini membeli racun tikus yang membuat ketiga korban ini positif zinc fosfat. Sudah ada hasilnya. Kemudian pelaku sebenarnya apakah ini percobaan pertama pelaku atau sebelumnya polisi sudah mendeteksi begitu bahwa ini ada percobaan kedua atau ketiga atau seperti apa Pak Ongko? Kalau untuk sebelum-sebelumnya tidak ada percobaan yang dilakukan oleh pelaku, ya. Artinya percobaan untuk mencelakai para korban tidak ada. Namun memang apa yang dilakukannya itu sudah direncanakan setidaknya sehari sebelum dia melakukan. Artinya sudah ada persiapannya, dia membeli, kemudian memasak tes tersebut. Oke, jadi pelaku apakah memaksa ketiga korban, ibu dan juga kedua saudaranya untuk meminum dari gelas yang sama atau seperti apa? Karena apakah ibu dan juga kedua korbannya dari keterangan pelaku yang mungkin sempat Anda himpun itu tidak merasa curiga bahwa tiba-tiba diberikan minuman atau seperti apa pada saat itu ceritanya, Pak Ongko? Ya, memang karena latar belakang di keluarga tersebut itu memang jualan teh, ya. Jadi Hmm. dan dan memang kesehariannya untuk pelaku ini sebelum-sebelumnya juga pernah membantu berjualan teh tersebut. Jadi ketika dia merebus teh tentunya tidak ada kecurigaan dari pihak Oke, baik. manapun. Polisi kan juga sudah sempat menyampaikan ya Pak Ongko bahwa motifnya adalah dendam karena S ini, si pelaku ini kerap dimarahi oleh sang ibu begitu. Nah itu Iya, iya. seperti apa cerita dari S dan dari mana sebenarnya rasa dendam itu berubah jadi niatan untuk membunuh? Apakah ada ketika menginterogasi pelaku ada indikasi penyakit kejiwaan di situ? Ya, jadi untuk motif tersebut memang disampaikan sendiri oleh pelaku bahwa dia merasa jengkel dengan almarhumah ibunya, ya, atau korban, karena seringkali dia dimarahi. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku tersangka sendiri yang suka keluar malam sampai
pulang atau pulangnya larut. Dia juga jengkel terhadap kakaknya yang perempuan, yang juga karena kakaknya juga eh, memarahinya seperti itu. Terus terhadap adiknya yang umur 13 juga karena dia seperti berpon seperti itu juga membuat pelaku menjadi jengkel, menurut pelaku seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan psikis terhadap pelaku. Di situ memang dari kesimpulan psikiater yang menangani yang bersangkutan secara mental tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun memang ada sifat agresif dalam memecahkan permasalahannya. Berarti indikasi kejiwaan ataupun penyakit kejiwaan tidak ada, tetapi ada Tidak agresif ada. yang mungkin berlebih begitu ya dari kondisi pelaku. Nah, Ya, kalau kondisi pelaku ini, ya, koreksi kalau saya salah Pak Ongko, ini kan S sempat sekarat, nah tapi tidak ditemukan racun tikus ataupun zat zinc fosfat ya di dalamnya. Nah ini apakah memang pelaku juga setelah meracun keluarganya, kemudian ada rasa bersalah tadi yang Pak Ongko sampaikan, kemudian ada percobaan bunuh diri juga atau seperti apa Pak Ongko? tidak ada. Jadi Hmm, memang pada saat awalnya ditemukan secara kasat mata pada pelaku terlihat seperti orang yang lemas atau sekarat, oke. namun setelah dibawa ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan ternyata secara fisik dia sehat-sehat saja dan itu merupakan alibi daripada pelaku. Oke, berarti interogasi pelaku pun bisa dilanjutkan karena memang kondisinya pada saat ini itu tidak dalam penyakit ataupun kondisi kesehatannya terganggu begitu ya Pak Ongko ya? Ya, secara fisik tidak terganggu, namun pada saat itu juga kita lakukan observasi psikisnya, Oke. Baik, ya pendampingan seperti sehingga apa Pak Ongko keluarlah yang keterangan di dari psikiater. bagaimana Pak? Sehingga pada saat itu kita lakukan, sehingga pada saat itu setelah kejadian kita lakukan observasi psikis terhadap pelaku sehingga tadi muncullah kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu adanya sifat Oke. agresif ya Oke, baik menghadapi masalah. pasal pasal apa Pak yang dikenakan kepada pelaku? Terhadap pelaku kami kenakan pasal pembunuhan berencana atau 459 KUHP nasional, terus dan atau pasal 458 KUHP nasional tentang pembunuhan, dan juga pasal kekerasan terhadap anak yang dibawa meninggal dunia. Karena di sini salah satu korbannya adalah anak berusia 13 tahun. Mhm. Begitu juga dengan ancaman hukumannya mungkin boleh disampaikan Pak Ongko? Ya, ancaman hukumannya untuk pembunuhan berencana itu hukuman maksimalnya hukuman mati, seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Oke, baik. Terakhir Pak Ongko, apakah ketika menginterogasi pelaku, pelaku ini menyampaikan sisi agresivitasnya ini tercipta karena terinspirasi misalnya dari film atau tontonan tertentu begitu, sehingga bagaimana pendampingannya selain misalnya Belum ada penghukuman? gambaran Mhm. seperti itu. Ya. Untuk gambaran inspirasinya lebih mendalam apakah terinspirasi dari internal maupun eksternal itu belum ada gambaran seperti itu, kami belum menemukan gambaran-gambaran. Oke, baik. Pendampingan seperti apa Pak yang dilakukan oleh Anda dan juga jajaran begitu untuk bisa memastikan sekiranya tidak hanya secara fisik begitu ia dipenjara, tetapi secara psikis begitu bisa dalam tanda kutip jera begitu. Ya, kalau itu selama dalam proses penyidikan kemarin kita lakukan pemeriksaan psikis juga terhadap pelaku. Demikian, Mbak. Oke, baik. Sejujurnya saya kurang jelas mendengar suara Anda, tetapi terima kasih atas informasi terbaru dan juga lengkap Anda dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, AKBP Ongkoseno. Terima kasih Pak waktunya untuk CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih.